pernah sehari itu memakamkan berapa tadi? 18. Dan puncaknya itu ada satu hari itu 18 kali jihad seingat saya itu. Selamat pagi. Ya, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Ya. Nah, seperti kita di sini juga Sehat selalu. sehat-sehat juga Semangat karena terus ya. sudah divaksin. Ya. Kita udah divaksin 2 kali. Juga sudah melakukan protokol kesehatan. Ya. Nah, dan sudah ditem. Sudah. Semua tidak ada yang di atas 37,5 ya. Aman semuanya. Normal. Ya. Sudah cuci tangan. Nah, jangan Kita lupa juga pakai tetap masker juga. pakai masker. Jaraknya tidak dengan deket-deket ya. Udah berusaha jaga jarak. Kita udah diatur. Oke, nah selamat pagi Sobat Muardi semua. Ya. Hari ini kita tampil beda karena memang ini adalah program baru dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi. Ya. Nah, kita ada program baru namanya adalah Positif. Podcast Sehat Solutif. Sebenarnya think positive and get more solution. Think positive, get more solution. Nah, di sini Ya. seperti yang sudah mungkin Sobat Muardi sudah sering melihat, mendengar, Ya. membaca flyer-flyer kita tentang program atau produk-produk Muardi yang di sosial media ya. betul. Ada Muardi Wae, ada Secangkir Secangkir Kopi Kopi Hangat, Hangat, dan betul. banyak kalau rajin mengikuti sosial media kita pasti tahu kita berusaha selalu menyajikan informasi-informasi kesehatan yang aktual, up to date ya, Betul. dan kekinian. Ya. Nah ini makanya kekinian ini sekarang lagi musim gitu ya, Ya, musim podcast. di mana-mana orang bikin Apa-apa dengan podcast. bikin Nah, podcast, ya. kita juga ini beda nih, Bi. Ya. Bedanya apa nih, Bi, dari produk-produk sebelumnya nih, Bi? Bedanya tentu saja kita menghadirkan beberapa narasumber atau teman-teman yang secara informasi itu lebih baik lagi dan mungkin akan lebih memberikan solusi yang lebih baik lagi dan kita kemas tentunya berbeda sekali karena yang kita bahas itu mungkin lebih Lebih ringan. dan Lebih ringan. biar masyarakat juga lebih mengenal rumah sakit itu seperti apa sih. Nah, rumah sakit itu sebenarnya ada beberapa Sisi lain dari rumah sakit itu seperti apa. Jadi Rumah biar sakit masyarakat itu kalau misalnya datang ke rumah sakit tidak hanya berobat tapi tidak tahu bagiannya ini apa, untuk apa. Jadi kita hadirkan informasi seperti itu. Ya, yang jelas kalau di acara-acara sebelumnya Sobat Ya. Muardi bisa langsung berinteraksi dengan dokter atau narasumber yang ada, bisa interaksi, bisa konsultasi. Ya. Nah, saat ini kita bedanya ini positif ini hadir kita dalam bentuk tapping, jadi Sobat Muardi cukup mendengarkan saja dan kita harapkan kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan gitu ya, mungkin maksimalnya 60 menit. Sobat Muardi bisa mendapat banyak informasi, terutama mungkin hal-hal ringan ya, atau sisi lain dari dunia kesehatan atau sisi lain dari rumah sakit dan pelayanan di Muardi tentunya, dan semoga bermanfaat untuk Sobat Muardi semua. Nah hari ini apa nih di episode perdana ini apa yang mau kita bahas? Kita sudah pakai hitam-hitam kayak gini ya. Pasti orang berpikirnya di sini ada. Ini bukan Black Friday ya. Bukan Black Friday. Tapi pada sesi yang pertama ini tentunya kita menghadirkan karena ini masih di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita akan bahas bagaimana sih teman-teman pengalaman dari teman-teman ini bagian forensik berhadapan langsung dengan jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan sekarang kita sudah kehadiran narasumber yang cukup ganteng-ganteng ya. Ini bukan dari Konfusi ya? Oh, siapa ya? Ini ada bau-bau apa? Ini ada Dr. Novianto Adi Nugroho, sarjana hukum MSc, spesialis forensik, kedokteran forensik dan medical legal. Ya, dan ada satu narasumber lagi nih. Nah, ini nih yang nanti akan
banyak kita tanya-tanya juga gitu okay. kan ya, pembahasan perdana. Ini kenapa sih positif episode perdana langsung bahasnya begini gitu ya? Nggak apa-apa. Orang lebih, karena di saat ini di pandemi ini kan orang pasti was-was ya, menjaga perlu. Tapi kadang informasi yang misalnya nih masyarakat kalau misalnya sudah ada beberapa mungkin tetangga yang terkonfirmasi positif dan itu sudah meninggal karena COVID-19, ketakutannya luar biasa. Betul. Ketakutannya luar biasa. Makanya nih di saat ini kita akan bahas bagaimana sih berhadapan dengan jenazah COVID-19 ini. Nah, gitu. jadi biasanya kalau positif itu kan menggembirakan gitu ya. Positif itu biasanya tuh menggembirakan tapi kalau saat ini ya musim-musim pandemi begitu kita mendengar kata positif, apalagi kalau habis swab itu positif. langsung lemes ya. Ngeri ya. Pengennya nggak positif gitu ya. Tapi apa boleh buat gitu kan karena ini pandemi. Virus ini sudah sampai kemana-mana ya, mungkin sobat Madi juga mengalami juga, mungkin ada tetangga, teman, saudara, keluarga mungkin bahkan yang terkena virus ini dan apalagi sampai harus menyerah ya atau berpulang karena COVID-19 ini. Nah untuk itu siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakarnya ya. Beliau-beliau ini dari instalasi forensik dan medico legal, kemudian juga yang narasumber spesialan lain juga ada, ini panggilnya Lekman. Ya, Lekman ini adalah salah seorang relawan di pemakaman jenazah COVID-19 di RSUD Dr. Muardi. Betul sekali. Kita akan banyak ngobrol, mungkin kisah-kisah ya yang teman-teman Sobat Muardi seperti apa sih? Betul, yang belum pernah dengar mungkin ini akan mendengar sendiri langsung dari sumbernya gitu. Ya baik, langsung aja kepada Dokter Novianto, atau kita lebih akrabnya Dokter Nonot aja ya. Iya. Kita panggil Dokter Nonot aja lebih gaul ya. Saya nggak tahu nih, dapat nama itu dari mana, pokoknya kan Dokter Nonot. Oke. Ya, selamat pagi Dok, apa kabar Dok? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Positif, Ya, sudah vaksin ya Dok ya? Alhamdulillah sudah mantap sekali. Ya, seperti yang sudah Dok, bahwa kita ini di dunia, bukan di Indonesia saja, kita lagi menghadapi pandemik COVID-19 yang sangat luar biasa. Di Indonesia ini sudah tercatat lebih dari 1 juta kasus seluruh rakyat Indonesia, dan tentu saja semoga di tahun ini kita sudah tervaksin semuanya dan mungkin sudah ada penurunan dan kita segera melewati semua pandemi ya. Kita harapan kita yang terbaik seperti itu. Amin. Ya, dan ini Dok, karena pembahasan bahwa untuk hari ini di materi pagi hari ini kita tentang bagaimana sih berhadapan dengan jenazah COVID-19. Nah ini Dokter Nonot punya pengalaman nggak? Yang pertama kali itu harus bagaimana sih persiapan apabila di ruangan isolasi itu sudah ada yang meninggal, dan bagaimana sih prosesnya? Apakah langsung di ruangan atau enggak dikirim langsung ke kamar jenazah atau bagaimana langsung di ruang isolasi gimana? Ya, tentunya untuk dari ruang perawatan COVID adalah ruang isolasi ya. Betul. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sana, termasuk keluarga dari pasien pun tidak bisa. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya meninggal? Nah, ini yang istilahnya di sini agak sedikit menyedihkan ya. Tapi ya bagaimanapun tetap kita rawat ya. Jadi kita tetap merawat atau memulasarakan jenazah tersebut sesuai dengan protokol COVID dan sesuai dengan kemanusiaan. Gitu, terus yang pertama gimana kalau misalnya meninggal? Tetap dari ruangan dari forensik, dari kamar mayat, petugas kamar mayat yang masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi kalau biasanya meninggal di bangsal atau kita bawa jenazahnya ke kamar mayat. Tapi kalau untuk jenazah COVID petugas dari kamar mayat yang datang untuk merukti di sana, istilahnya membungkus ya. Membungkus sesuai dengan protokol, di mana dengan harapan jenazah tersebut walaupun sudah meninggal itu masih bisa menularkan. Menularkan yang namanya virus corona tersebut. Ya, makanya kita rukti, kita
bersihkan, kita bungkus, yang nantinya dari ruang perawatan isolasi tersebut langsung menuju ambulan dan nantinya langsung menuju ke pemakaman. Oh, berarti langsung dikubur ya dok ya? Langsung dikubur. Untuk ini dok, apa namanya, dalam pemulasaran jenazah di ruangan, apakah jenazah itu dimandikan dok? Ya, untuk dimandikan sebenarnya tidak ya, tapi kita sucikan. Oh, Kita sucikan dengan misalnya yang Muslim itu seperti dengan tayamum, ya. Oh, Ya, jadi istilahnya adalah dengan apa namanya, setelah meninggal kita desinfektan semuanya termasuk bajunya. Terus setelah desinfektan selesai kita copot bajunya, dilepas bajunya. ya, lepas bajunya. terus kita desinfektan lagi, Oke. desinfektan lagi sampai bersih. Setelah itu kita bungkus tentunya dengan menyertakan plastik di salah satu lapisannya. Nah, Tapi tetap pakai kain kafan. tetap pakai kain kafan, Oke. tapi di antara Sebelumnya lapisan-lapisan ada tersebut lapisan ada plastik. plastik, ya. Berarti yang pertama ada plastik dulu, terus baru kain kafan seperti itu. Kain kafan, Oke. kemudian kain kafan, plastik, kain kafan. Oh, gitu. Nah, Berarti ada 2 lapis ya. Itu benar-benar sebenarnya sudah aman ya dok ya, karena juga sudah disinfektan dan dibungkus plastik dengan harapan virusnya tidak. Iya. Itu pun masih di dalam peti juga kan? Iya, terus habis itu kita masukkan ke SOP. dalam kantong jenazah. Oh, di kantong lagi. Masih di kantong jenazah lagi. masukkan Oh, ke di kantong jenazah, lagi. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam peti, dan ada beberapa rumah sakit yang apa namanya, peti tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Plastik lagi. Ya, tapi untuk rumah sakit Dr. Muardi kita tidak melakukan. Tidak melakukan itu. Karena Tapi sudah- itu sudah Di aman dalamnya ya. sudah berlapis-lapis ya. Nah, insya Allah sudah aman. Sudah aman. Baik, baik, baik. Ya, di sini perlu kita tekankan kepada masyarakat, kenapa tuh harus di plastik gitu loh ya? Kenapa? Kenapa harus di plastik gitu? Wis itu aja di kain kafan aja, wong nanti dikubur itu juga aman lah ya. Udah, nah, ya kita berpikiran bahwasanya cairan dalam tubuh jenazah masih bisa menularkan, masih bisa membawa virus. Nah, dengan harapan waktu penggotongan cairan tersebut tidak mengenai para relawan itu tadi, Iya. itu, dan terus ketika masuk ke dalam liang lahat juga tidak mencemari air tanah. Oh, Ya ini nih yang bisa ya? sempat ditakutkan Iya. ya oleh warga sekitar. Ya. Jadi kalau mungkin Bius masih ingat di awal-awal pandemi, Iya. itu ketika ada Yang meninggal. pasien COVID meninggal kemudian akan dimakamkan, Ditolak. sempat beberapa kali mengalami penolakan dari warga karena takut gitu ya, karena mungkin warga belum dapat informasi Belum yang dapat informasi yang lengkap, yang benar Hmm. bahwa ternyata SOP dalam merukti jenazah itu sudah sedemikian rupa ketat ya. Ya. Jadi berlapis-lapis diharapkan tadi ya supaya Ya. sudah diperhitungkan supaya jangan sampai Betul. ketika jenazah ini membusuk mencemari, jangan sampai mencemari air tanah. Karena Apalagi membusukkan jenazah dan plastik itu kan lebih cepat jenazah. Ya, plastik iya. itu kan lama, nah, makanya kan plastik itu kan adalah salah satu sampah yang Susah Sangat ramah sulit lingkungan. diuraikan. Nah, kita Oh. buat supaya pembusukan jenazah lebih cepat daripada plastiknya. Oke. itu mungkin Ya. dari sisi Dari ini sisi ya. secara medis, secara medis dari Dokter Nona sudah dijelaskan bahwa untuk pemulasaran jenazah itu dari Rumah Sakit Dr. Muardi, teman-teman dari forensik langsung datang ke lokasi, dan tentunya dengan SOP yang sudah sedemikian rupa, ketat sekali. Jadi biar nanti di saat ada pemakaman itu tidak ada penularan, tidak ini. Nah sebenarnya ini pernah kita bahas ya dok ya, mungkin di awal pandemi. Iya. Di Muardi baik bocoran, jadi buat sobat Muardi yang mungkin ingin mengetahui lebih lengkap bisa buka Facebook atau YouTube kita. Itu ada di awal pandemi, masih 2020 di bulan sekitar Maret atau April, itu bisa dibuka. Di situ Dokter Novianto juga sudah menjelaskan tentang pemulasaran jenazah COVID. Ya. Itu masih heboh-hebohnya tuh dok ya. Zaman Penolakan dia. jenazah COVID itu ya. Dan nah yang kasihan itu kalau waktu itu ya, itu teman-teman yang benar-benar ada di lapangan Bi. Oh gitu. Nah yang karena emang nggak semua orang bisa ini ya dok Bisa ya. menerima. Enggak ini Gimana? untuk yang proses pemakamannya setelah keluar dari rumah sakit jenazah dimakamkan. Nah itu memang seringnya itu kan keluarga juga
biasanya sedang isolasi mandiri. Iya, nggak bisa ada. Karena sudah kontak dengan pasien. Iya, betul. Atau memang nggak dari saudara atau mungkin tetangga-tetangga ya, keluarga sekitar tuh tidak berani memakamkan. Makanya di Muardi ini ada dibentuk. Saya lupa sih bulan apa tepatnya, mungkin nanti bisa diceritakan. Lekman, ini bahasanya panggilan akrabnya Lekman gitu. Diceritakan di Muardi mulanya terbentuk relawan ya, sampai ada relawan yang khusus untuk COVID, ya. membantu pemakaman Ya. jenazah COVID. Nah, gimana Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami telah diundang hadir untuk sekedar bincang-bincang yang mungkin bincang-bincang kita nanti barangkali harapannya ada manfaatnya untuk kebaikan bersama ke depannya. Oke, seingat saya untuk tadi dari pertanyaan Chris tadi yang kapan sih dimulai untuk pembentukan relawan? Betul. Nah, itu seingat saya itu sebulan Maret sebelum bulan puasa yang tahun 2020. Itu waktu itu kebetulan kami dari SARMTA itu dulu itu dikontak sama Dr. Wahyu kalau tidak salah, seingat saya itu Dr. Wahyu Dr. ya. Wahyu. Kepala instalasi forensik di Iya. Rumah Sakit Muardi. Itu memohon personil untuk sekedar awalnya itu pelatihan. Seingat kami hanya pelatihan. Barangkali suatu saat dibutuhkan kita sudah siap. Awalnya cuma itu. Ya, itu sebelum bulan puasa 2020 sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Sudah setahun yang lalu ya, Sudah kurang 1 lebih. tahun, hampir 1 tahun. Dan itu kami alhamdulillah beberapa orang tidak cuma dari SARMTA, dari dulu dari yang awal-awal itu SARMTA, terus ada Relindo dari teman-teman PKS, terus ada yang adik-adik eskot pengawal ambulan istilah itu. Oh iya, Itu yang sekarang motor itu ya yang awalnya. Nah, itu Standby. semangatnya luar biasa adik-adik. Iya. Ya itu awalnya pelatihan kita tidak tahu, ternyata setelah pelatihan langsung eksekusi. Pas saat latihan itu ada kebetulan ada jenazah di Melati yang meninggal kalau tidak salah. Iya. Tapi karena beberapa orang akhirnya yang eksekusi salah, ada beberapa yang teman yang sudah duluan pernah eksekusi. Seingat saya begitu di bulan Maret. Berarti sudah ada yang punya pengalaman terlebih dahulu ya Mas ya? Nah itu kan untuk pelatihannya seingat saya 3 tahap. Saya sendiri yang kebetulan tahap kedua. Tahap kedua. Oke. Jadi yang tahap 1 itu 18 orang atau berapa itu dirasa masih kurang, diadakan lagi. Ditambah lagi. Oke, termasuk kebetulan kami yang tahap kedua. Dan pada saat pelatihan itu ada kabar dari ruang Melati ada yang meninggal. Membutuhkan tenaga segera. Tenaga. Langsung eksekusi. Kalau boleh tahu, Lekman dulu awal mulanya kenapa sih mau bergabung di relawan ini? Apa motivasinya? Terus apakah sebelumnya memang sudah jadi tim relawan tim SAR? Ya. Basicnya apa? Oke. Kalau kami pribadi itu relawan memang sudah lama. Kebetulan kami anggota SARMTA juga. Kalau untuk dunia relawan insya Allah sudah cukup lama. Nah, tapi untuk COVID yaitu awalnya tidak sengaja. Undangannya cuma pelatihan, barangkali tambah ilmu, tambah temen, etok suguh. Kan itu. Alhamdulillah. Yang penting itu. Yang penting. Setelah itu kok langsung kok dawuh ada yang meninggal tuh. Ya siap siap, harus siap apapun resikonya. Dan gitu. Dan seingat saya tuh pas eksekusi pertama itu sebelum puasa itu saya malah kebetulan jauh. Oh, di mana Mas? Ke Pemalang kalau tidak salah. Ke lewat tol. Lewat tol. Sekali. Itu kalau boleh tahu dari Solo sampai Pemalang kan kita seperti Sobat Mari tahu petugas pemakaman jenazah pun pakai hazmat juga kan? Karena jauh, pertimbangan jauh, itu pakai 2 armada. Yang satu khusus armada jenazah, driver, dan satu pendamping driver itu asistennya itu full APD. Full APD. Yang support APD dipakai di lokasi karena pertimbangan cukup jauh. Iya, kita membayangkan ya kalau Solo ke Malang aja udah berapa jam ya. Terus
pakai APD itu sebentar aja udah Gimana udah panasnya panas itu? dan luar biasa. Gimana panasnya? Itu Tapi eksekusi pertama masih agak nervous deh, wani gitu, ya, agak takut ngeri dikit tuh. Tapi alhamdulillah setelah pengalaman pertama selanjutnya ya isi going ya. Itu berarti selanjutnya udah bisa. materi-materi pelatihan yang diberikan di Rumah Sakit Muardi itu Sangat bisa diaplikasikan. aplikasikan atau teori sama pelatihannya tuh beda banget atau gimana Mas? alhamdulillah bisa. Jadi dalam arti kan teori Membantu tetap sekali, praktek ya. langsung. Kemarin diberi contoh, ya insya Allah kita semaksimal. Dan kita berkeyakinan resiko dengan apapun kan sudah disampaikan di awal tadi pas pelatihan. Insya Allah sudah aman seperti disampaikan tadi iya. dokter. Karena diajarin juga Bi Iya. caranya pakai hazmat, pakai betul ya. APD, hazmat, APD, sampai iya. ini. Tahapan pemakaian dan pelepasan pun ada tahapannya juga. Jadi Ada sesuai tahapan SOP yang Iya. sesuai arahan dari Betul. Dari mentornya ya. ya. Tunggu dulu, pelatihannya di mana Mas? Pelatihannya di Di Muardi Pelabuhan. dong. Di Muardi kan? Di Muardi. Perlu ditegaskan lagi ternyata kita juga Iya. bisa melatih untuk relawan-relawan. Jadi Ya. ternyata bukan prediksi apa ya dok? Jadi sudah mempersiapkan dulu relawan walaupun waktu itu mungkin sehari pemakaman jenazah rata-rata berapa Mas di awal-awal? Sehari mungkin 1, 2 di gitu. awal pandemi berarti. awal pandemi masih jarang. Masih Kadang jarang sekali ya. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Nah, itu. Nah kemudian tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di Ya. sebelum kita tapping tadi. Oke. Pernah sehari itu memakamkan berapa Mas tadi? 18. 18. Selama kita kurang lebih kita satu tahun di Iya. relawan Muardi. Jadi awal pandemi hingga saat ini seingat saya itu puncaknya itu di bulan Desember. Puncaknya bulan Desember. Desember itu Desember Januari, tapi Ya. untuk Desember itu full. Kita 9 regu. 9 Oh ada 9 regu. Satu regu ada berapa itu? 1 regu 2 orang. Oh, satu regu 2 orang. 2 orang. 2 ada yang 3. Rata-rata 3. Yang 2 itu cuma regu saya, 2 orang loh. Itu dalam 1 bulan itu kita 21 kali giat. Oh dalam sebulan. Dalam 1 bulan, 1 tim. Berarti kan Oh Wow. satu tim ya. Padahal ada 9 tim. 9 tim. Jadi kan 20 kali 9 sekitar 1 bulan pas Desember itu. Dan puncaknya itu ada 1 hari itu 18 kali giat seingat saya itu. 8. Wow. Jadi 1 regu main 2 kali dalam waktu 24 jam. 24 jam ya. Itu sekitaran Solo atau di luar Solo waktu pas tinggi-tingginya itu? Itu Macam-macam ya. ya macam-macam. Yang ya di luar Solo ya Di luar banyak, Solo banyak, ya. Solo Raya ya banyak. Itu seingat saya sebelum yang dari luaran Solo Raya belum di-cut. Karena ada info pas itu banyak-banyaknya puncaknya itu bangsal penuh semua. Jadi Iya. yang di luar Solo Raya di-cut dulu. Bangsal ditahan. sampai penuh ya. Iya. Dibatasi ya. Jadi Luar biasa. Ya, sampai segitu ya, ya. berarti bangsal sampai penuh dan sempat 1 hari ya Mas ya, Iya. 1 hari 18 yang meninggal karena terkonfirmasi COVID-19. Pernah nggak terbesit di dalam hati Lekman ini sama teman-teman gitu kaget nih dalam puncak-puncaknya ini, misalnya benar-benar mungkin sudah merasa capeknya luar biasa ini kan, berarti pekerjaan dari Lekman ini sama karena 1 regu itu 2 orang, berarti apakah harus ngangkat petinya juga atau Oh jadi gimana? 2 orang gimana kan? Makanya Makanya tidak itu, bisa gini. cuma 2 orang. Kalau sebelum puasa sampai habis lebaran selang 2 minggu kalau tidak salah itu dari Muardi tim kita full pemakaman. Jadi mengantar sampai ke pemakaman, memakamkan sampai selesai. Setelah itu kan sempat vakum selama 1 bulan ya kalau tidak salah itu Iya. teman-teman. Itu baru direvisi dan sebagainya, kita bagi pecah tim. 3 orang itu hanya awalnya fungsi pokoknya hanya koordinasi. Karena teman-teman daerah
itu Satgas. Oh sudah Sudah ada. ada. Satgas ya. Satgas kan sudah ada. Jadi kita yang Oh, fungsi oke. pokoknya tetap komunikasi dengan baik dengan keluarga Ya. ataupun Satgas daerah. Biasanya begitu. Jadi misal kita 2 atau 3 orang pun yang satu komunikasi yang penting sudah clear, nanti yang satu eksekusi menemani driver dari rumah sakit. Intinya di situ. Gitu. Ya, punya pengalaman nggak Mas? Ya tadi sudah disinggung bahwa awal-awal dari pandemi itu beberapa teman-teman dari rumah sakit yang lain itu di daerah yang lain itu sempat ada penolakan sampai jalan itu di blokir loh, pakai kayu loh. Pernah nggak sih teman-teman Pernah nggak relawan punya di pengalaman Muardi yang juga? ya dari relawan Ditolak di Muardi gitu itu ya, ya sampai- yang dari beberapa tim tadi itu ya. Kalau penolakan sih ada juga. Kemarin itu sempat komunikasi gini di kalau enggak salah tuh di Ngawi. Oke. Ngawi Luar kota. berarti ya. Jadi gini, kita komunikasi dengan keluarga, dengan tim di sana sudah lancar, lokasi sudah disiapkan, sudah penggalian 50%. Itu dari warga penolakan. Oh, Jadi harus pindah lokasi makam. oh gitu. Itu pernah alami di Ngawi kota. Padahal itu malam-malam atau Itu siang, ya? pas penolakan itu. Jadi keluarga sudah menyiapkan lokasi, sudah penggalian sampai 50%, itu Ditolak ya. ditolak warga sekitar. Jadi harus koordinasi lagi, mencari tempat lagi. Jadi proses dari awal lagi penggalian, pindah lokasi. Berarti gimana itu yang mencarikan keluarga ya, Iya. dari relawan teman-teman hanya Mengantarkan. ya masih menunggu dulu Ya, ya, menunggu sampai dapat tempat ya. baru karena udah sering Ngawi kan, Ya. jauh banget tuh itu Kartonyono. udah janji. Oke, jadi banyak banget suka dukanya ya. Ya. Sukanya apa nih ya gitu kan? Nah makanya kita tadi kan dukanya ini. Karena teman-teman relawan ini dia harus standby 24 jam. Betul. Hah? 24 jam? 24 jam. Karena gimana dok? Jenazah COVID itu kenapa harus segera langsung dimakamkan? Nah, Iya. soalnya kan nggak. Kenapa kok berbeda dengan orang sakit biasanya Ya, perlakuannya dok? Iya, jadi memang kalau awal pandemi itu emang harus dimakamkan kurang dari 9 jam. Kurang dari 9 Nah, jam. tapi terus ada revisi dari WHO bahwasanya kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Dengan memperhitungkan antara koordinasi tersebut tadi, dan misalnya jenazah itu lebih lama ya, kalau lebih dari 24 jam kan berarti udah ada pembusukan tadi ya. Ya, jadi kalau dalam pembusukan itu otomatis kan keluar cairan-cairan dalam Dari tubuh tubuh. jenazah. Dan itu yang menyebabkan infeksius dari jenazah tersebut bisa menular. Ya. Oh. Bahaya, sangat bahaya. Bahaya. Jadi memang untuk pasien COVID ini tadi untuk mencegah penularan, makanya kan tadi udah di Bungkus-bungkus. jenazah dibungkus, didisinfektan, dan pemakamannya pun juga tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi memang bayangkan kalau dalam sehari nggak cuma 1 atau 2 ya dok ya, harus Ya. banyak. Dan kalau teman-teman relawan ini nggak kuat fisik Nah, dan mentalnya, padahal mungkin sehari dikejar ya Pak, untuk memakamkan sekian orang gitu. Ini luar biasa banget di teman-teman kita. Nah itu kalau standby di mana Mas? Berarti apa 24 jam tuh tinggal tidur di Muardi atau ntar apa On-call. istilahnya di Nggak ada, gitu. makanya aku sering lihat di situ nggak ada ini tempat untuk istirahat. Nah, ya. ini mungkin atau ada base campnya kamu nggak ngerti. Oh, ya. Makanya kita mau tanya Teman, gimana? Kalau kita standby-nya secara umum di rumah. Oh, Kita on gitu. call. Kita di On-call. rumah, on call. Jadi ketika ada giat atau ada pemberitahuan bahwa ada yang meninggal, itu nanti misal regu berapa, regu saya atau regu berikutnya, itu kita stay tetap di rumah. Jadi ketika ada pemberitahuan yang meninggal, baru kita koordinasi awal. Yang paling pertama adalah mencari nomor keluarga. Nomor keluarga dulu yang utama. Setelah itu baru koordinasi lebih lanjut. Intinya kita tetap stay di rumah. Oke, Jadi menunggu panggilan. menunggu panggilan. Bisa. Ya, tergantung tadi komunikasinya di awal. Misalnya jenazah meninggal jam 9 malam katakanlah.
komunikasi di awal, keluarga menghendaki langsung. Kalau sebenarnya kalau dari ruangan tetap diarahkan secepatnya. Tapi ada juga keluarga kadang yang menghendaki nunggu besok pagi atau besok siang kadang. Tapi kita sekarang sudah ada toleransi. Kalau dulu memang harus segera. Sekarang sudah dari Muarti sudah ada toleransi 24 jam tadi ya. 24 jam tadi diizinkan. Jadi misal jam 9 meninggal kita koordinasi di awal harus malam itu ya kita segera merapat. Syukur-syukur besok pagi. Kalau besok pagi kita masih bisa istirahat di rumah. Besok pagi baru meluncur ke rumah sakit. Tapi sudah koordinasi di awal. Jadi komunikasi sudah di awal sudah tersambung. Jadi besok tinggal melanjutkan komunikasi atau koordinasi. Kayak Man, saya tuh pernah lihat gitu kan foto relawan di sosial medianya Muardi gitu Bi. Jadi relawan-relawan ini tuh tengah malam, karena kan kita seringnya malam gitu ya pakai hazmat gali kubur. Nah itu gimana Mas? Apakah di awal-awal tuh sampai dramatis itu sampai relawan nggak cuma membantu pemakaman tapi juga menggali kuburnya? Apakah sampai pernah ada cerita begitu? Karena ada fotonya, jadi pakai hazmat hijau-hijau gitu terus tengah Gali malam. kubur ya? Itu ini pada bagian pacul gitu. Nah itu kalau penggalian saya rasa tidak. Itu gitu. penguburan. Oh, jadi itu mungkin itu ya. Itu benar. Untuk Mengguruki. ya. Menimbun. Itu Kak. Kalau awal-awal memang penuh, jadi sampai selesai. Jadi dari awal tuh kalau yang menggali itu warga. dari warga atau dari pihak pemakaman, nanti dari teman-teman relawan memakamkan sama apa ya, nguruk gitu ya. Iya, jadi sampai selesai. Jadi sampai betul-betul dipastikan aman. Selesai, keluarga baru dipersilakan berdoa di seputaran. Baru mendekati pusara ya. Pusaranya di situ bisa ya, boleh ya berarti ya. Kalau sudah selesai, berarti keluarga bisa datang untuk langsung mendoakan. Boleh. Oke, ini memang keluarga protes nggak? Ini. Iya, oh iya. Iya, keluarga protes. Itu pernah dengar juga katanya ada yang nggak boleh tidur di rumah. Iya, makanya itu. Ada yang takut kan mungkin ini ya warga. Soalnya pertama kali awal kita pandemi kita sebagai orang rumah sakit kerja di rumah sakit juga ini ya. Angkot aja nggak mau berhenti. Kerja di mana lagi? Berarti udah langsung. Kerja di mana tuh? Jangan dekat. Kadang aja yang ojol jemput di Muardi awal-awal pandemi minta di cancel. Oh seperti itu ya. Iya. Gimana teman-teman relawan ini nggak sama keluarga tuh gimana? Atau warga sekitar lah rumah gitu. Kalau saya pribadi, alhamdulillah tidak. Jadi istri dukung ya. Istri alhamdulillah support. Luar biasa. Jadi cuma saya sendiri yang kadang pernah pengalaman saya gini kan, saya orang asli saya dari Matese, orang tua saya sudah sepuh semua. Jadi saya sempat beberapa bulan itu tidak jenguk orang tua karena saya merasa infeksius. Ini menjaga ya, menjaga. Karena insya Allah saya kuat, dalam arti insya Allah saya sehat. Tapi kan keluarga orang tua saya kan saya tidak tahu kondisinya. Mungkin pas drop saya pas kesana terus kan nanti saya tetap tertuduh tersangka. Makanya saya sempat beberapa bulan itu ngempet tidak ketemu dengan orang tua. Gitu. Ya, orang tua warga aja mungkin kalau ada yang sakit pasti yang dicari Lekman ya pasti. Jadi biang keladinya sama sih kamu juga. Padahal teman-teman relawan juga sudah dibekali dengan ilmu pelatihan, teorinya, prakteknya semua tuh intinya kita pastikan teman-teman relawan ini tetap aman gitu ya. Tapi ya tetap aja semua harus dengan protokol kesehatan. Ketika nggak jadi relawan, ketika mungkin bekerja atau nih ngomong-ngomong kegiatan sehari-hari selain relawan. Nah apa Mas? Saya itu pekerjaan utama buruh tani. Saya petani. Hebat ya. Jadi walaupun punya pekerjaan utama tetap mau membantu. Sekarang petani ini loh bagus-bagus loh, muda-muda loh, jangan salah, jangan salah. Petani itu punya tanah. Itu lebih kita makan dari itu loh hasil tani juga. Kalau kita nggak bisa makan. Iya. Betul. Jadi ini ya pagi tetap beraktivitas seperti biasa. Nanti yang shift pagi ada teman-teman juga Mas ya. Iya. Jadi diatur sedemikian rupa supaya tetap 24 jam itu. Betul. Iya, kita tetap pandai-pandai memanage waktu. Jadi kita misalnya ada giat di Muarti ya pekerjaan yang di rumah ya, sekiranya bisa ditinggalkan ya
kita tinggalkan. Tapi kan ya kita tetap lihat situasi dan kondisi. Kita tetap mengutamakan yang utama. Maksudnya misalnya prioritas utama ya pekerjaan, ya tetap kita pekerjaan dulu selesai, baru kita handle pekerjaan ya. kan pagi. Pernah nggak dapat panggilan jam 1 malam? Tengah malam ya, tengah malam. Jam 3 pagi gitu harus segera ke rumah sakit. Ini ada yang meninggal harus segera dimakamkan gitu. Pernah nggak Mas? Sudah biasa. Oh sudah. Sudah biasa. Sudah biasa. Berarti ini Sudah biasa. handphone harus selalu on ya. Iya betul. 24 jam. Kalau itu kan dibagi beberapa regu. Jadi pas misalnya kebetulan regu saya, misalnya jatah nanti misalnya kalau ada tetap regu saya, jadi HP saya tetap on. Biasanya kalau malam itu yang sering nilai SMS WA itu istri saya. Oh, malah istri. Malah istri saya buka Sebegitu mendukung. gitu. Pak, ada yang Sekretaris meninggal. ya. Kalau berangkat Ada job Pak gitu. kemarin Sabtu pagi saya berangkatnya dari rumah jam 1 pagi. Okay. Sebenarnya meninggalnya jam 9 malam. Cuma karena saya terhubung dengan Bangsal bahwa keluarga belum merapat ke RSDM kan, berarti kan belum ada komunikasi. Iya. Prokes atau tidak, pemakamannya kapan, itu kan belum ada. Saya dapat kabar itu 12:30 itu baru terhubung dengan keluarga. Dan saya tanya-tanya koordinasi pemakaman menghendaki dilanjut malam. Dilanjut saat itu juga. Jadi saya jam 1 malam langsung berangkat ke rumah sakit. Kebetulan Biasa ya. itu malah dari awal juga. Rukti ikut membantu juga. Setelah ikut selesai Rukti saya langsung berangkat itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai lokasi 5:30 pagi, jadi subuhan di jalan. Luar biasa ya. Oke. Ternyata di balik layar ya, teman-teman mungkin nggak lihat ya, Iya, nggak lihat kadang perjuangan kita- teman-teman relawan Iya, ini. betul sekali. Kadang kita kalau bisa melihat teman-teman relawan dengan keadaan seperti itu, sebenarnya sangat dibutuhkan karena memang kalau kita hanya bisa ya jujur dalam artian kalau misalnya ada yang meninggal karena terkonfirmasi positif dan itu tidak ada pelatihan, itu sangat berbahaya sekali di masyarakatnya. Betul. Gitu. Oh iya dong. Ini kita melihat isu-isu yang ada itu kan banyak yang keluarga yang apa ya namanya nggak terima kalau dimakamkan secara COVID misalnya belum terbukti terkonfirmasi positif. Jadi masih menunggu hasil swab. Masih menunggu hasil Masih swab. suspek istilahnya seperti itu. Suspek karena mungkin ini ya kondisi apa? Kondisi diagnosa dokter mungkin Betul. dia harus masuk ke ruang isolasi di swab tapi sebelum hasil swab jadi sudah beliaunya sudah meninggal. Ya, sudah. Nah itu kan tetap Dimakamkan harus secara dimakamkan. protokol. Nah itu gimana kalau keluarganya misalnya tidak bersedia nih dok untuk dimakamkan secara COVID? Nah itu Ya. apakah memungkinkan kalau tidak dimakamkan secara COVID misalnya? Ya, jadi kalau Rumah Sakit Dr. Muardi sendiri kebetulan kan sudah melatih Satgas Covid daerah termasuk kader-kader ya untuk yang masing-masing yang biasanya memandikan di RT RW itu untuk memandikan sesuai dengan protokol Covid. Ya. Jadi misalnya dibawa pulang, nanti dari Rumah Sakit Dr. Muardi akan berkomunikasi dengan kader-kader tersebut untuk memandikan jenazah tersebut sesuai dengan protokol. Ya, itu menghindari untuk adanya suatu anarkisme sih sebenarnya. Ya. Jadi kan memang seharusnya untuk baiknya ya untuk itu secara yang legiartis ya. Bagaimana kalau misalnya yang suspek ya hasilnya aja belum keluar. Jadi ya. Nah, kenapa kok harus dimakamkan secara COVID ya? Banyak yang penolakan terjadi di situ. Kita juga tidak bisa memberikan statement ya bahwasanya ini positif. Ya, apakah ini suatu terus kalau misalnya kita dinyatakan kenapa harus COVID karena suatu suspek kan itu kurang kuat untuk keluarga. Terus bagaimana kalau misalnya negatif? Apakah rumah sakit bertanggung jawab lah itu yang misalnya kita kurang istilahnya bisa memberikan jawaban. Nah untuk mengatasi itu, alhamdulillah kemarin sudah berkoordinasi dengan DKK, yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk melatih kader-kader yang ada di kampung-kampung untuk bisa memandikan
jenazah tersebut secara dengan protokol COVID ya. Kalau untuk rupiahnya tuh Rutinnya tentunya dengan protokol sih sebenarnya. tetap mereka disarankan walaupun tidak dilakukan di rumah sakit, walaupun dilakukan oleh warga sendiri, tetap harus dibungkus. Tetap harus dibungkus dan sesuai dengan protokol COVID. Itu nanti berkoordinasi sama puskesmas dan sama Babin ya. Bagaimana itu yang apa namanya istilah kalau tidak sesuai dengan protokol COVID berarti itu mengacaukan mengganggu keamanan. Nah, pasalnya adalah mengganggu keamanan. Berarti nggak bisa yang serta-merta dibawa pulang terus kita anggap seperti jenazah yang meninggal biasa, nggak bisa ya. Walaupun dibawa pulang tetap ada pengawalan dari Satgas, puskesmas, dinas kesehatan setempat ya dok ya. Iya, seperti itu tepat sekali. Nah ini, saya mau nanya ke Leman ini. Beberapa awal di saat pandemi kan mungkin setelah beberapa bulan tuh masih ada orang yang nggak percaya bahwa COVID itu ada. Sampai sekarang mungkin masih ada loh, Mel. Masih. Nah ini dari Leman tersendiri bahwa seorang relawan tadi sampai aktivitasnya dalam mengantar jenazah dan menguburkan itu sampai 2 sampai 18 yang sempat meninggal tadi itu. Bagaimana Leman menanggapi ada beberapa orang-orang yang masih belum percaya ini COVID itu benar-benar ada? Nah itu gimana? Kalau saya simpel aja, sebenarnya contoh-contoh kan banyak. Termasuk dulu itu pernah pengalaman orang ngomong meninggal di rumah sakit COVID, sakitnya flu, COVID, semua COVID kan bilang gitu. Iya. Terus kebetulan saya di kampung itu ada yang meninggal di Mungarti juga. Itu tidak terkonfirmasi, jadi bukan COVID. Beliau kalau tidak salah B20. Saya orang bilang itu saya diam aja. Setelah jenazah datang, baru saya ngomong. Ini orangnya meninggalnya juga di rumah sakit. Tidak diambil di rumah, langsung menuju ke pemakaman, tapi pemakaman tidak prokes, jadi biasa. Salah satu contoh nyata, saya bilang gitu. Setelah itu beliaunya baru diam, dia tidak bisa ngomong karena ada contoh nyata. Meninggal juga di rumah sakit, langsung menuju ke pemakaman, tapi tidak COVID. Jadi kan pemakaman biasa, jadi kan vonis dari rumah sakit tetap tidak COVID juga kan, walaupun meninggal juga di rumah sakit. Setelah saya ngomong itu dan itu fakta di depannya juga baru percaya. Sebenarnya itu karena ketidaktahuan juga sebenarnya. Hanya ngomongnya itu kan banyak. Gitu ya. Saya masih dengan orang yang nggak percaya aku dengan COVID gitu loh. Nah itu kan. Nah itu penjelasannya Leman itu kan ada orang ya kamu nggak percaya ya udah bahwa aku tuh sudah menguburkan bahwa ini COVID beneran, bahwa itu benar-benar ada dan itu sangat berbahaya gitu. Itu gimana Leman tanggapannya? Ya itu tadi salah satu contoh ya yang tadi saya sampaikan di awal. Ada kasus meninggal di rumah sakit yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, salah satu penjelasan saya juga itu simpel itu aja. Lah itu nggak banyak ngomong tapi langsung. Tergantung dari ininya rumah sakit ya. Ini COVID, ini bukan. Misalnya tetap tidak percaya ya monggo itu hak sampean. Iya betul. Tapi yang saya alami tetap saya jaga jarak dan sebagainya. Betul. Pokoknya tetap gitu. Tetap stay safe ya. Jadi intinya kembali ke masing-masing ini ya, masing-masing orang ya. Percaya atau nggak percaya itu usaha masing-masing. Yang penting tetap jaga tadi ya 3M, sekarang 5M malahan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau aku nanya sama kamu ya, percaya nggak Mel? Saya sudah membuktikan sendiri. Jadi memang ada ya. Saya sudah alumnus ya. Saya sudah pernah gitu. Jadi anosmia gitu, masa sih gitu? Bener loh, kita tidak bisa mencium. Bisa loh, bener-bener yang kita nggak pilek tapi di saat itu kamu nggak bisa mencium beneran? Iya, sebetulnya anosmia iya. Ini segmennya jadi beda nanti. Apa? Soalnya kan ini membuktikan bahwa COVID itu benar-benar ada gitu loh. Jadi orang yang sampai sekarang masih bahwa COVID itu adalah suatu konspirasi gitu loh.
Nah, di sini kan Semoga yang berpikir seperti itu jangan terkenal. Jangan terkenal. Tetap sehat, Jangan tetap selamat. Wih, ya kita kan? Ini nggak terasa udah 30 menit ya Oke. kita ngobrol-ngobrol bersama-sama bersama narasumber yang keren-keren hari ini dari forensik ada Dr. Nanas dan ada Lekman. Terima kasih waktunya, kita udah banyak sharing, banyak cerita. Betul. Mungkin ringan-ringan aja yang kita bahas hari ini gitu ya. Tapi teman-teman Wardi dari pembicaraan kita tadi pasti banyak mendapat manfaat. Saya sendiri pun juga jadi tahu gitu kan, jadi tahu protokol pemakaman seperti apa. Terus ternyata sekarang jenazah itu nggak harus sekian jam dikubur, tapi ada jeda. kelonggaran sampai 24 jam. Ada aturannya ya. Betul, dan tadi ada cerita-cerita dari teman-teman bagaimana memakamkan jenazah. Karena kalau luar kota pakai hazmatnya di tempat ya, bukan dari luar juga pakai ini ya gitu. Double. Oke. Pernah luar kota pakai hazmat full Oh juga pernah. ke Semarang, full pemakaman tim penuh dari Muardi. Armada 1 dok. Oh, jadi mau nggak mau sama dengan jenazahnya Jenazah ya, di semobil. belakang, yang belakang 4 orang, yang depan driver sama 1 orang. Sauna. Sampai Semarang. Alhamdulillahnya itu pas malam, jadi tidak begitu. Tidak begitu Nggak gerak. sama ya. Pernah juga ke Pacitan, Sauna. satu armada juga pernah. Pacitan saya naik mobil Ya. dengan baju biasa aja udah Udah. pernah pusing Iya. loh, bener-bener jalannya tuh luar biasa. Tapi pakai hazmat ya. Iya, Sobat Wardi. Sobat Mari jangan pernah merasakan. Jangan merasakan. Oh boleh kok kalau misalnya Sobat Wardi kamu mau jadi relawan mau ikut pelatihan boleh. Oh iya gimana Iya. nih kalau buat Sobat Mardi yang tergerak hatinya Mau jadi relawan ya. untuk bergabung di tim relawan, ada step-stepnya atau menghubungi siapa? Ya, nanti menghubungi forensik Mardi saja. Oh iya, kita telepon channel 271 634 extension 525 atau 526. Apal. Jadi tinggal telepon aja, kemudian Pak, Bu, bagaimana kalau caranya nih ya bergabung jadi relawan pemakaman di RSUD Mardi? Jadi untuk mendapat banyak pengalaman hidup dan membantu beramal. Tapi kadang orang nggak mau. Tapi ini buktinya Lekman dan teman-temannya bersedia, kan keren kan? Hati, Oke, baik. Terima kasih untuk semua sobat Mardi sudah mendengarkan obrolan ringan kita siang hari. Dan kita akan hadir kembali positif podcast sehat solutif ya. Jadi kita akan membawakan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. iya, cerita-cerita kisah-kisah Sisi lain dari ya, rumah sakit sisi lain dari yang rumah belum sakit. diketahui. Betul. Yang bisa kita tinggalkan bersama dan terima kasih sudah ikut mendengarkan kita. Iya, tentunya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan terus, dengarkan terus. Informasinya sangat solutif sekali. Yes. Mungkin banyak masyarakat, banyak sobat Muardi yang belum tahu nih sisi lain dari rumah sakit itu seperti apa. Tentu saja di episode-episode selanjutnya akan kita hadirkan Kita akan dan kita bahas. kupas tuntas. Iya, ya. betul. Akan lebih Baik. menarik lagi tentunya. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat, jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan dan semoga sehat selalu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Positif, think positive, get more More solution. solution.